Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 569. Amelia menganggap dirinya salah lihat. Stefan selalu menggunakan Rolls-Royce setiap berpergian. Selain itu, akan ada beberapa mobil hitam milik anak buahnya yang mengikuti lelaki itu. Stefan tidak mungkin muncul di tempat ini. Keluarganya tidak ada yang bersekolah di SMP Negeri Kota Mambera, oleh karena itu, Amelia memutuskan untuk mengabaikan hal ini. Setelah dia tiba di depan toko Olivia, perempuan itu memarkirkan mobil dan tampak Olivia yang keluar sambil menggendong Russell. "Olivia, kamu tahu aku datang. Jadi sengaja gendong Russell keluar menyambutku?" tanya Amelia sambil terkekeh. "Enak saja, aku itu mau bawa Russell ke supermarket." Amelia mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menggendong Russell. Akan tetapi bocah itu memeluk leher Olivia dengan erat sambil berkata, "Aku mau sama Tante Olivia." Olivia mencoba menjelaskan, Russell ada kemajuan, tapi dia cuma mau dijaga beberapa orang tertentu saja. "Keluarganya Roni benar-benar jahat," marah Amelia. "Kakakmu dan lelaki itu sudah cerai?" tanya Amelia lagi. "Sudah, kemarin sudah resmi. Harga gono gini juga sudah diterima, bahkan uang renovasi juga dikembalikan." Olivia menggendong Russell sambil berjalan kembali ke toko. Karena Amelia datang, dia tidak jadi ke supermarket. "Kenapa kamu datang pagi sekali? Hasil tesnya sudah ada hasil." Hanya Amelia sendiri saja yang datang. Kemungkinan hasil tes menunjukkan Olivia tidak ada hubungan darah dengan Yuna. "Masih belum keluar. Besok pagi baru hasilnya diambil oleh mamaku. Perasaanku lagi nggak baik, makanya aku mau ke sini saja buat ngobrol. Ngobrol sama kalian bisa buat aku merasa lebih baik. Mama aku mau ikut, tapi aku bilang nggak boleh biar aku bisa melampiaskannya." Amelia sudah menaruh hati pada Stefan selama bertahun-tahun. Tentu saja tidak mudah jika memintanya langsung melupakan lelaki itu begitu saja. Hatinya sakit, tetapi dia tidak ingin menangis di hadapan keluarganya dan membuat semuanya khawatir. Olivia mengerti dengannya sehingga Amelia bersedia mengadu pada perempuan itu. "Ada apa? Apa yang terjadi? Wajahmu pucat," kata Olivia penuh perhatian. Amelia menyapa Junia dan kemudian Bilesti menggendong Russell kembali. Dia memberikan waktu pada Olivia dan juga Amelia untuk berbicara. Setelah itu Bilesti sembunyi di belakang rak buku dan mengirimkan pesan pada Sarah dan juga Stefan bahwa ada Amelia di toko. Junia membuat satu teko teh panas buat mereka. Amelia yang jarang minum teh pasti akan mengikuti apa yang diminum oleh kedua gadis itu jika datang ke tokonya Olivia. Bab 570. Setelah Amelia menghabiskan satu gelas teh, dia mulai menceritakan kesedihannya. "Olivia, Tuan Muda Aditama memang benar-benar sudah menikah." Olivia mengerjapkan matanya dan berkata, "Bukannya kamu bilang kamu melihat dia pakai cincin nikah?" Kenapa Amelia membahas perihal pernikahan Tuan Muda Aditama lagi? Amelia hening sejenak dan kembali berkata, "Aku memang lihat dia pakai cincin, tapi di dalam hati masih berharap dia sengaja memakainya untuk membuatku menyerah." "Sekarang kamu sudah yakin kalau Tuan Muda Aditama sudah menikah?" tanya Junia. Amelia mengangguk dan menjawab, "Dia mengunggah foto dan mempublikasikan bahwa dia sudah menikah." Berita ini sudah menyebar di kalangan atas kota Mambera dan membuat gempar. Banyak sekali yang ingin tahu siapa sosok istri dia. Sekarang semua wartawan masih menunggu di kediaman Aditama dan depan gedung Aditama Group untuk dapat beritanya. Sayangnya, sebelum aku datang tadi masih belum ada berita apapun. Sepertinya mereka nggak dapat informasi apapun. Wartawan begitu memperhatikan pernikahan dia, tanya Olivia. Junia dan Amelia menatap Olivia secara bersamaan. Melihat itu Olivia hanya tersenyum malu dan berkata, "Aku nggak pernah mengikuti dia karena merasa dia terlalu jauh dengan kami. Karena nggak ada kemungkinan ada interaksi atau bertemu, lalu untuk apa aku cari tahu tentang dia? Lebih baik waktu aku digunakan untuk mencari uang."
Karena Junia suka gosip tentang Tuan Muda Aditama saja makanya aku tahu sedikit tentang dia. Orang terkaya di Mambera dan merupakan penerus Aditama Group. Identitasnya yang begitu luar biasa dan tampan, ditambah nggak pernah ada gosip percintaannya membuat semuanya gempar ketika Tuan Muda Aditama mengumumkan pernikahannya. Tentu saja semua wartawan penasaran dan mau tahu siapa kira-kira yang menjadi istri dari lelaki itu. Jangankan wartawan, kita semua juga mau tahu. Sayangnya kakakku juga nggak bisa kelacak. Amelia menuangkan satu gelas minuman lagi dan menyesapnya 2 kali sambil berkata, aku yang paling kasihan, aku kalah telak dan bahkan nggak tahu dikalahkan oleh siapa. Aku benar-benar ingin tahu apa kelebihan perempuan itu sampai bisa buat Tuan Muda Aditama menikahinya dan melindunginya begitu ekstra agar nggak diketahui oleh pihak luar. Tuan Muda Aditama pasti sangat mencintainya. Akhir kalimatnya membuat Amelia merasa dia tengah mengambil pisau dan menusuk jantungnya sendiri. Akan tetapi, dia harus menghadapi kenyataan tersebut. Suami aku bilang kalau keluarganya selalu menomorsatukan istri, tapi dia nggak tahu juga siapa istri bosnya. Kemungkinan. Olivia menatap ke arah Junia penuh arti. Amelia yang tidak tahu apapun juga ikut menatap ke arah Junia. Dilihat dengan seperti itu oleh kedua temannya membuat Junia penasaran dan bertanya, Olivia, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Jangan-jangan kamu menganggap aku istrinya Tuan Muda Aditama. Aku itu selalu mendengarkan dongeng tentang pangeran dari keluarga Aditama itu sejak kecil. Aku bahkan gak pernah bertemu dengan orangnya. Posisi paling dekat dengan Tuan Muda Aditama adalah ketika kita ke acara pesta malam itu. Kamu tahu sendiri kalau dia ada banyak sekali anak buah yang mengikutinya. Aku saja nggak bisa menerobos sampai paling depan untuk melihat wajah lelaki itu. Mengingat suami Olivia yang bekerja di Aditama Group membuat Amelia mengira Olivia akan mendapatkan informasi terlebih dahulu. Dengan cepat dia bertanya, Olivia, cepat bilang. Junia itu istrinya Tuan Muda Aditama. Nggak juga sih. Olivia tidak pernah menyangka imajinasi kedua orang di depannya begitu berlebihan. Dia hanya telat bicara beberapa detik saja, tetapi kedua temannya ini sudah membayangkan ke hal-hal yang tidak masuk akal. Kita hanya bisa berharap pada Junia saja kalau mau tahu siapa istrinya Tuan Muda Aditama. Junia menunjuk dirinya sendiri sambil bertanya, aku. Bahkan aku saja belum pernah bertemu dengan Tuan Muda Aditama. Kalau aku tahu, sudah dari awal aku telepon wartawan dan jual informasinya. Yang dikenalkan sama kamu itu Reiki. Katanya Pak Reiki merupakan orang terpandang di Aditama Group. Kamu sudah dekat dengan dia, coba korek informasi sama Reiki. Junia terdiam dan Amelia menoleh ke arah perempuan itu. Dia memegang bahu Junia dan berkata, Junia, cepat tanya Reiki. Dia pasti tahu. Dia itu orang kepercayaan Tuan Muda Aditama. Bab 571. Kedua bahu Junia diayun dengan kuat oleh Amelia hingga rasanya kepalanya berputar. Dengan cepat dia menepis tangan Amelia sambil berkata, Amelia, aku dan Pak Reiki hanya dijodohkan 1 kali saja dan gak ada kabar lagi. Percuma kalau aku tanya, dia juga gak akan kasih tahu aku. Ternyata kamu sudah dijodohkan. Dia itu orang penting di Mambera juga. Kata Amelia terkejut. Amelia tidak curiga jika Junia bisa memiliki kesempatan dijodohkan dengan Reiki karena Junia berasal dari keluarga terpandang. Tante dari perempuan itu juga merupakan istri dari keluarga Pratama. Mereka akan sering bertemu di acara-acara resmi karena Junia sering ikut dengan tantenya. Hanya saja, semenjak Junia berulah di acara ulang tahun keluarga Hermawan, tantenya sudah tidak pernah membawa perempuan itu menghadiri acara pesta apapun lagi. Suaminya Olivia yang jadi mak comblang. Olivia tertawa dan dengan jujur berkata, suami aku itu memang dekat dengan Reiki. Dia tahu kalau Reiki terlalu sibuk kerja dan belum menikah. Karena merasa Junia cocok, makanya dia nekat menjodohkan mereka. Olivia, suami kamu hebat juga bisa dekat dengan Reiki.
Pantas saja dia bisa tahan lama di Aditama Group. Reiki itu orang kepercayaan Tuan Muda Aditama, di Aditama Group. Memiliki posisi yang cukup tinggi dibandingkan dengan saudara Tuan Muda Aditama yang lainnya. Kita saja mau bisa dekat dengan Reiki, apalagi orang-orang di kantor. Sayangnya dia itu orang kepercayaan Tuan Muda Aditama. Karena bosnya nggak menyukaiku, makanya Reiki selalu menjauh dari aku setiap melihatku. 0p. Olivia dan Junia terdiam karena tidak menyangka Reiki begitu berpengaruh sekali. Bahkan Amelia saja ingin bisa dekat dengan lelaki itu. Junia, bagaimana perasaan kamu dengan Pak Reiki? Sekarang Amelia hanya bisa memikirkan bahwa dia bisa mendapatkan informasi istri Tuan Muda Aditama dari mulut Reiki. Junia hanya mengibaskan tangannya dan berkata, ya begitu, obrolannya masih nyambung. Tapi aku nggak ada perasaan jatuh cinta dalam pandangan pertama. Tapi setelah tahu identitasnya, aku merasa aku nggak pantas buat dia dan kita jaraknya cukup jauh. Karena kamu merasa bisa nyambung, kenapa nggak coba pacaran saja sama dia? Aku sering dengar nama dia disebut oleh kakakku, katanya dia bisa diandalkan. Kalau Reiki bersedia dijodohkan denganmu, berarti dia juga mau mencoba menjalin hubungan denganmu. Jangan bilang begitu. Aset keluarga kamu juga nggak sedikit. Hampir setengah jalan di bagian utara itu punya keluarga kamu. Tante kamu juga istrinya keluarga. Pratama, kok bisa bilang nggak pantas bersanding dengan Reiki? Junia, kamu lihat aku yang sudah cinta mati selama bertahun-tahun. Meski sekarang nggak ada harapan, setidaknya biarkan aku tahu siapa yang mengalahkanku. Kamu dan Pak Reiki pacaran dulu dan coba korek informasi dari dia. Aku bisa kasih kamu uang, anggap saja aku kasih kamu bayaran jasa. Junia terdiam dan Olivia menatap Amelia dengan melongo. Kenapa dia merasa Amelia juga ingin tahu gosip tentang Tuan Muda Aditama? Kalau Pak Reiki yang berinisiatif mengajak aku jalan, aku bisa coba sama dia. Kesan Junia pada sosok Reiki lumayan bagus. Junia, Reiki ini harus kamu pertahankan. Dia benar-benar lumayan baik. Kalau kalian bisa bersatu, kamu bisa tahu gosip apapun pertama kali. Junia terdiam dan Olivia menyemburkan tawanya. Amelia membekap mulutnya ketika menyadari apa yang dia ucapkan. Reiki yang tengah bekerja di kantor merasa telinganya panas sekali. Dia mengangkat kamera ponselnya dan melihat telinganya yang sangat merah. Siapa yang lagi bicarain aku? Gumam Reiki. Bab 572. Dia meletakkan pulpennya dan bangkit untuk jalan ke arah jendela. Reiki menatap lantai dasar yang penuh dengan wartawan sambil bergumam, benar-benar sabar sekali. Dari kemarin malam sampai hari ini. Stefan juga. Pamer kemesraan saja langsung buat heboh dan gempar. Stefan sangat menjaga istrinya hingga karyawan kantor yang sudah pernah melihat Olivia saja tidak ada yang berani membicarakannya. Keluarga Aditama tidak perlu diragukan lagi. Seberapa keras usaha para wartawan yang bertanya pada mereka, mulut mereka tetap akan tertutup rapat. Hari ini seluruh masyarakat kota Mambera pasti akan menanyakan pertanyaan sejenis ketika mereka bertemu. Kamu tahu siapa istrinya Tuan Muda Aditama? Bahkan ketika dalam pertemuan bisnis, pembahasan akhir dari para orang-orang itu juga pasti topik yang sama. Yaitu siapa istri dari Stefan. Mau tidak mau hal itu membuat Reiki jengah. Karena hubungannya yang paling dekat dengan Stefan, otomatis ada banyak orang yang bertanya padanya. Dia memang orang yang tahu paling banyak, tetapi tentu saja tidak ada yang bisa dia bagikan pada mereka semua. Sedangkan Stefan yang penyebab dari kehebohan ini justru tampak duduk tenang di ruangannya. Siang harinya lelaki itu bersama dengan para anak buahnya menuju ke Mambera Hotel. Stefan juga meminta Darion menyiapkan beberapa makanan kesukaan Olivia untuk dibawa olehnya. Tidak lupa lelaki itu juga membeli satu ikat bunga untuk perempuan itu. Yang membuatnya terkejut adalah, di depan pintu masuk hotelnya sendiri dia bertemu dengan Aksa.
Keluarga Sanjaya memiliki hotel mereka sendiri, apalagi Aksa dan Stefan merupakan saingan. Seharusnya lelaki itu tidak akan muncul di Mambera Hotel. Kemunculan lelaki itu dengan kliennya membuat Stefan menebak sepertinya mereka tengah membicarakan bisnis di Mambera Hotel. Kedua CEO besar itu bertemu di hotel dan keduanya berhenti sejenak. Di belakang Stefan terdapat segerombolan anak buah, sedangkan di belakang Aksa ada beberapa petinggi penting di kantornya beserta dengan beberapa asisten. Orang-orang yang ikut di belakang mereka ikut menghentikan langkah mereka ketika kedua lelaki penting itu saling berpapasan. Aksa langsung melirik tangan kiri Stefan yang di jari manisnya terdapat sebuah cincin. Akan tetapi cincinnya tidak sama dengan cincin yang ada di dalam foto media sosial lelaki itu. Stefan yang merasakan lirikan Aksa langsung menunjukkan jari manis kirinya agar Aksa bisa melihatnya dengan jelas. Dengar-dengar katanya Pak Stefan sudah pamer kemesraan, kata Aksa. Kabarnya cepat beredar sampai ke Pak Aksa. Pak Stefan begitu terkenal, sudah pasti saya akan mendapat kabar dengan cepat. Pak Stefan ganti cincin lagi. Stefan menunduk dan melihat cincin nikahnya, kemudian dengan lantang berkata, istriku bilang cincin emas gak bagus, jadi saya ganti yang ini. Aksa tertawa dan berkata, selera dia sangat bagus. Cincin yang dikenakan Stefan sekarang sudah pasti memiliki harga selangit. Sepertinya istri Stefan sangat mengenali barang. Sudah pasti identitasnya bukan dari orang biasa. Benar-benar penasaran sekali dengan sosok istri lelaki itu. Bab 573. Siapa perempuan beruntung itu? Tanya Aksa yang sudah menebak akhir dari pertanyaannya, tetapi dia tetap tidak tahan untuk tidak menanyakannya. Adiknya ingin tahu dia dikalahkan oleh siapa. Stefan memandangi Aksa dengan dalam. Sesaat kemudian dia berkata, Pak Aksa, ini privasi saya dan saya menolak untuk menjawab. Aksa juga menerima ucapan lelaki itu dengan senyuman lebar sambil berkata, Pak Stefan sangat menjaga istri sendiri ternyata. Waktu saya menikahinya, saya sudah berjanji untuk menyayanginya dan mencintainya serta menjaganya seumur hidup. Pak Stefan setia sekali, ujar Aksa. Adiknya dan Stefan memang memiliki takdir tetapi tidak berjodoh. Sudah dari awal dia menasihati Amelia untuk melupakan Stefan, tetapi adiknya yang tidak mau mendengarkannya sehingga sekarang berakhir menyakitkan. Aksa menghela napas berat dalam hati. Jika Stefan bisa jatuh cinta pada Amelia, sesungguhnya dia pribadi sangat mendukung keduanya. Aksa bersedia untuk merubah situasi tidak damai seperti saat ini demi sang adik. Karena Aksa tahu jika Stefan merupakan lelaki yang sangat setia. Asalkan lelaki itu sudah jatuh cinta, maka dia akan mencintai perempuan tersebut seumur hidupnya. Jika Stefan dikhianati, maka dia akan jatuh dalam penderitaan selamanya. Pak Aksa juga orang yang setia, istri Anda juga sangat bahagia. Pak Aksa selalu terkenal dengan suami yang sangat menyayangi istrinya sendiri. Sorot mata Aksa berubah melembut ketika membicarakan istrinya, dia tersenyum dan berkata, sama seperti apa yang dikatakan Pak Stefan, ketika saya menikahi dia, saya sudah berjanji untuk mencintainya, menjaganya dan menyayanginya seumur hidup dia. Hubungan Pak Aksa dan istri Anda membuat orang-orang iri. Saya mau belajar banyak bagaimana menjadi seorang suami yang begitu menyayangi istri. Semua orang terdiam karena tidak bisa membayangkan kedua orang yang bersaingan bisa duduk bersama untuk membahas bagaimana menjadi suami yang menyayangi istri. Aksa tertawa dan berkata, Pak Stefan sekarang sudah memiliki sifat menyayangi istri tersebut. Jika tidak, bagaimana mungkin lelaki itu akan bersedia berhenti dan berbincang dengan Aksa? Setelah Stefan diam sesaat, dia melakukan gerakan mempersilakan pada Aksa dan berkata, jarang-jarang Pak Aksa datang, biarkan saya menjamu Pak Aksa dengan makanan. Pak Aksa ada waktu. Lelaki itu menatap kliennya sesaat dan langsung disambut dengan ucapan sang klien, keberuntungan besar bagi saya jika bisa duduk dan makan bersama dengan Pak Stefan. Tentu saja ada, saya nggak boleh menolak ajakan Pak Stefan.
Aksa menyetujui ajakan Stefan sambil berpikir dalam hati, ternyata cinta bisa membuat orang lain berubah. Selama dia hidup, Aksa tidak menyangka bisa makan bersama dengan Stefan. Dia mencubit pahanya diam-diam dan memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Ternyata Stefan yang hari ini mudah sekali diajak berbincang. Kedua belah pihak duduk dan makan bersama. Tentu saja hal tersebut menjadi kehebohan orang-orang banyak ketika tersebar. Ternyata Tuan Muda Aditama ingin belajar cara menyayangi istri dengan Aksa dan hal itu tentu saja membuat Sarah sangat penasaran. Bab 574. Setelah seharian dibuat penasaran dengan status menikah Tuan Muda Aditama serta predikat penyayang istri, Olivia duduk di depan meja rias sambil sibuk memasang masker di wajahnya dan berkata pada Stefan, "Hari ini kami semua gosipin bos kamu seharian." Stefan hanya membulatkan mulutnya dan bertanya, "Gosip apa? Kamu nggak tahu?" Olivia menoleh ke arah lelaki itu dan melanjutkan kalimatnya, "Bos kamu mengumumkan sudah menikah tapi nggak ada yang tahu siapa istrinya." Kata Amelia, hal ini sudah membuat gempar di kalangan atas. "Stefan, kamu kan kerja di Aditama Group, pasti tahu beritanya duluan, kan? Siapa istri bos kamu?" Katanya wartawan sudah menunggu di depan kantor kalian lama sekali, tapi nggak ada yang bisa dapat informasi apapun. Mereka hanya bisa meninggalkan kantor dengan pasrah. Stefan menarik sebuah kursi dan duduk di sisi istrinya. Dia memandangi Olivia yang sedang menggunakan masker. Dia melihat bungkusan masker dan melihat mereknya. Masker yang sedang digunakan istrinya itu merupakan merek bagus dengan harga mahal. "Amelia yang kasih, aku jarang pakai yang seperti ini, jadi malam ini aku coba dulu kira-kira ada hasil atau enggak." Kening Stefan berkerut dan berkata, "Lain kali jangan gunakan perawatan wajah yang dikasih Amelia. Pakai merek yang sudah terbiasa kamu gunakan dan bilang saja sama aku. Aku yang membelikannya untukmu. Amelia kasih aku sangat banyak, sayang kalau nggak dipakai. Amelia itu perempuan, kamu cemburu sama perempuan juga." Stefan mengulurkan tangannya dan menusuk pipi perempuan itu dengan pelan sambil berkata, "Siapa yang membuat perhatianmu terbagi dan membuat aku nggak ada di posisi pertama hatimu, aku bakalan cemburu sama siapapun itu." "Hahaha, siapa yang dulu bilang, aku nggak tahu apa rasanya cemburu?" Stefan hanya terdiam saja. "Stefan, cepat bilang siapa istri bos kamu." Stefan tertawa dan bertanya, "Bukannya kamu bilang nggak tertarik dengan urusan bos aku?" "Bukannya nggak tertarik juga, tapi aku nggak akan sengaja pergi cari tahu karena aku dan bos kamu itu sudah seperti makhluk di dua dunia berbeda. Kamu yang kerja di kantor yang sama saja jarang bisa ketemu, apalagi aku. Kemungkinan selamanya nggak akan bisa bertemu. Karena itu aku juga malas cari tahu gosip tentang dia. Tapi kali ini terlalu heboh, jadi aku kepikiran sedikit tadi. Yang paling penting sebenarnya Amelia mau tahu siapa istri bos kamu," lanjut Olivia. "Amelia mau berbuat apa? Dia mau melakukan hal buruk sama istri bos aku?" tanya Stefan sedikit panik. Olivia mendelik dan berkata, "Nggak boleh beranggapan begitu dengan Amelia. Dia memang nggak jahat dan merupakan gadis baik. Dia hanya nggak berjodoh dengan bos kamu saja. Amelia pernah bilang selama Tuan Muda Aditama sudah menikah atau sudah ada kekasih resmi, dia akan menyerah dan mundur. Amelia nggak akan mengganggu dia. Fakta membuktikan kalau dia memang nggak merusak hubungan orang lain. Setelah tahu bos kamu menikah, Amelia sering sekali menangis. Tetapi dia rela melupakan perasaannya dan nggak mau mengganggu hubungan lelaki itu dengan istrinya. Dari sana saja dia sudah menang banyak dari orang lain." Olivia menghela napas berat dan berkata, "Aku pernah bantu Amelia untuk mengejar Tuan Muda Aditama. Aku juga bilang kalau dia pasti bisa menikah dengan Tuan Aditama. Aku harus jadi pendamping pengantin perempuannya. Tapi ternyata, lagian Tuan Muda Aditama juga, kenapa nggak lebih awal dipublikasikan biar Amelia lebih cepat melupakannya?"
Aku hampir saja bantuin Amelia jadi orang ketiga, gumam Olivia dengan raut kesal. Stefan tersenyum miring. Pernikahan mereka juga baru dalam waktu yang singkat ini. Dulu dia memang lajang dan tidak ada kekasih. Sekarang Amelia mau tahu siapa istrinya Tuan Muda Aditama bukan karena dia mau melakukan sesuatu, tapi dia hanya mau tahu siapa yang berhasil mengalahkan dia. Stefan terdiam cukup lama dan berkata, "Waktu itu aku sempat bilang sama kamu yang tahu semua hal privasi tentang bos aku itu adalah Pak Reiki. Tapi gosip tentang bos aku yang sayang istri memang benar." "Seberapa sayang?" "Selalu bilang dia sayang istri, coba kasih tahu contohnya." Stefan membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa berkata apapun. Olivia sibuk berkata lagi, tapi dia sudah menjaga istrinya dengan sangat baik. Bisa terlihat dia sangat baik dengan istrinya. Aku nggak tahu seberapa besar pengaruh dia, tapi setelah hari ini aku langsung tahu dia sangat terkenal. Dia nggak mempublikasikan status istrinya juga ada baiknya, daripada semua orang mengejar istrinya. Bahaya kalau semua orang yang menyukai lelaki itu justru memberikan tekanan pada istrinya. Stefan mengangguk dan berkata, "Iya, bos kami nggak mempublikasikan istrinya karena demi kebaikan istrinya juga." Di saat Olivia tidak memperhatikannya, Stefan mengusap keringat dingin di keningnya secara perlahan. Bab 575. "Olivia, apa hasil tes DNA kamu dengan mamanya Amelia?" tanya Stefan yang mengalihkan pembicaraan. Stefan hanya pamer kemesraan di akun media sosial pribadinya sebagai pengumuman bahwa dia telah menikah. Stefan tidak menyangka akan terjadi kegemparan yang begitu besar hingga membuat istrinya menggosipkan dirinya sepanjang hari. Kata Amelia besok akan ambil hasilnya. Stefan membulatkan mulutnya dan berkata, "Kalau hasilnya menunjukkan kalian ada hubungan darah, kalian pasti akan bertemu lagi. Kemungkinan aku nggak bisa menemani kamu ke sana, soalnya besok aku harus dinas." Olivia mendongak dan berkata, "Aku pikir kamu nggak perlu dinas lagi." Stefan menatapnya dalam diam. Dia tahu kalau Olivia mengharapkan dirinya pergi. Stefan khawatir sekali begitu dia kembali dinas, Olivia akan melupakan dirinya. "Tiketnya sudah dipesan. Pesawat jam berapa? Aku antar kamu ke bandara. Besok aku bangun lebih awal dan bantu kamu beresin barang-barang." Olivia merasa dirinya sudah sangat pengertian sekali. Suaminya hendak dinas, dia sebagai istri membantu untuk menyiapkan barang-barang dan mengantar suaminya ke bandara. Jam 10.35 pagi. "Kamu nggak perlu antar aku ke bandara, aku masih harus ke kantor untuk ambil dokumen dulu. Setelah itu aku berangkat dengan rekan kerjaku dengan mobil kantor." Olivia membulatkan mulutnya dan mengangguk. "Setelah hasil tes DNA kamu sudah keluar, kabarin aku. Selama dinas aku kemungkinan akan sangat sibuk, biasanya tengah malam baru bisa buka ponsel. Begitu kamu kirim pesan, aku pasti akan membacanya." "Iya, begitu ada kabar aku akan langsung kirim pesan ke kamu." Stefan sengaja bilang selama dinas dia akan sibuk sampai malam hari karena khawatir Olivia akan menghubunginya siang hari di saat Amelia juga ada di sampingnya. "Oh iya, kita perlu ikut bantu hubungan Junia dan Reiki. Hari ini." Setelah Junia tahu jabatan Reiki yang sesungguhnya, dia bilang Reiki terlalu tinggi dan jauh untuk dia gapai. "Itu urusan mereka berdua, biarkan mereka saja yang menjalaninya dan berproses. Kita hanya bantu jodohin, nggak bantu mereka buat anak." Olivia tertawa dan berkata, "Benar juga. Biarkan mereka saja yang menjalaninya. Tapi menurutku mereka lumayan serasi, semoga mereka bisa ada kemajuan." Junia tidak begitu tertarik dengan Reiki. Ditambah Reiki yang tidak menjalankan aksinya karena terlalu sibuk bekerja membuat semuanya menjadi lambat. Ketika Junia sakit, lelaki itu memang ada menghubunginya dan mengingatkan Junia untuk minum banyak air. "Kalau Junia dan Reiki nggak cocok, aku masih ada satu kandidat yang bagus untuk dikenalkan ke Junia."
Orang itu lebih baik dari Pak Reiki? Tanya Olivia. Lebih kurang, tapi kemampuan bela diri Reiki jauh lebih hebat dari dia. Karena itu, kemanapun dia pergi harus membawa anak buah. Dia salah satu klien penting di kantor kami. Tinggalnya jauh karena nggak di Mambera. Yang dipikirkan oleh Stefan adalah Jonas. Anak kelima dari pemilik Villa Verda, dia merupakan adik kandung dari Yose Junaidi. Anak perusahaan Verda Group yang ada di Mambera dikelola secara penuh oleh Jonas. Lelaki itu sering berkomunikasi dengan Stefan dan otomatis dia cukup merasa bahwa lelaki itu bisa diandalkan. Junia mungkin akan berpikir lagi kalau nggak tinggal di Mambera. Klien penting yang kamu bilang itu pasti orang kaya. Junia nggak mau menikah dengan orang kaya. Stefan tertawa dan berkata, dia itu orang kaya, kalau Junia nggak mau sama orang kaya ya sudah. Sebenarnya Junia juga termasuk kelas orang kaya di mata orang lain. Keluarganya mempunyai harta yang nggak sedikit. Banyak yang ingin memiliki harta seperti mereka. Di Mambera, hanya orang-orang yang bekerja keras saja yang tidak merasa diri mereka kaya. Setiap harinya mereka akan bekerja dengan mengendarai sepeda atau sepeda motor. Pekerjaan mereka juga beragam jenisnya, ada yang sebagai tukang bersih-bersih atau security. Mereka juga tidak suka berdandan, bahkan sepatu saja hanya beralaskan sandal jepit. Cerita bersambung.